Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, waktu mengerjakan subuh adalah waktu yang berat dan sulit. Banyak orang muslim membiarkan diri begitu saja, memilih mengistirahatkan dirinya sendiri sampai matahari terbit dan meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Padahal Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Begitu istimewanya sholat subuh. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyikapi selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh? Bukankah ibadah ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan isinya? Salah satu sholat yang begitu berat untuk dilakukan bagi sebagian besar kaum muslim adalah sholat subuh berjamaah. Namun walaupun berat untuk melaksanakannya, sholat subuh berjamaah mempunyai banyak keutamaan yang luar biasa bagi ibadah kita. Sholat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan sholat subuh dan menyanjung mereka yang menjaganya, apalagi secara berjamaah. Untuk mengetahui secara rinci bagaimana fadilah-fadilah dan kemuliaan sholat subuh, maka marilah kita baca dan renungkan penjelasannya sesuai dengan hadis dan dalil yang ada. Yang pertama, mendapat berkah. Sholat subuh berjamaah berpeluang untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT. Rasulullah SAW telah mendoakan kepada umatnya agar mendapat berkah ketika melakukan aktivitas pagi, terlebih lagi aktivitas wajib, dan juga dilaksanakan secara berjamaah seperti sholat subuh. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, terbukanya pintu rezeki. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selepas sholat subuh Rasulullah mendapati putrinya Fatimah tengah tertidur. Maka beliau membangunkannya dan mengatakan, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki pada hamba pada antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Munziri. Begitu pula firman Allah SWT, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran surah Al-Isra ayat 78. Yang ketiga, mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kondisi pada waktu subuh pada umumnya masih gelap, walau dengan penerangan listrik yang ada dan kadang-kadang minim juga. Namun dengan adanya kondisi seperti itu justru terdapat ganjaran yang begitu luar biasa dari Allah SWT bagi manusia-manusia yang menuju masjid buat melaksanakan sholat dengan cahaya yang sempurna yang akan dia dapatkan kelak di hari kiamat kelak. Yang keempat, mendapat ganjaran sholat sepanjang malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat seluruh malamnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, dijanjikan masuk surga. Semua orang pasti menginginkan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga, dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Imam Bukhari dan. Kemudian yang keenam,
Jemaah salat subuh dipersaksikan oleh malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan asyar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, berpeluang mendapatkan pahala haji dan umrah bila berzikir hingga terbitnya matahari. Bisa dibayangkan betapa besar ganjaran pahala yang didapatkan bila dimanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kedelapan, kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Kesempatan lain yang bisa didapatkan dengan mengupayakan sholat subuh secara berjamaah adalah sholat sunnah subuh 2 rakaat. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat ini mempunyai kelebihan tersendiri yang disebutkan dalam hadis. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kesembilan, keselamatan dari siksa neraka. Keselamatan dari siksa neraka berarti berita gembira tentang masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi yang melaksanakan sholat subuh secara sempurna berjamaah. Mari kita perhatikan hadis berikut. Dari Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang 10, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tentunya hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Dari Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga motivasi ini memicu kita untuk senantiasa menjaga untuk sholat subuh secara berjamaah, bahkan menularkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini dapat memberi manfaat. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.